Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrun Nada Sakinah Asriyatin. Saya dari kelas D2, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Cara agar tetap konsisten dalam pembelajaran di era pandemi. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sudah lebih dari 6 bulan terakhir ini berdampak terhadap perubahan aktivitas belajar mengajar, tak terkecuali di negeri ini. Sejak Maret, aktivitas pembelajaran daring online learning menjadi sebuah pilihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Praktik pendidikan daring atau online learning ini dilakukan oleh berbagai tingkat jenjang pendidikan sejak tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tidak ada lagi aktivitas pembelajaran di ruang-ruang kelas sebagaimana lazim dilakukan oleh tenaga pendidik, guru maupun dosen. Langkah yang tepat namun tanpa persiapan yang memadai. Akibatnya banyak tenaga pendidik kagap menghadapi perubahan drastis ini. Sementara itu, praktis tidak ada cara lain untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 selain dengan membatasi perjumpaan manusia dalam jumlah yang banyak. Pemerintah pun membatasi pertemuan maksimal 30 atau 40 orang. Itu pun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Penggunaan masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, mencuci tangan memakai arena sekolah sebagai ruang belajar mengajar antara murid dengan guru, mahasiswa dengan dosen pun pada akhirnya dilarang dilakukan. Sebagai gantinya yakni pembelajaran secara daring, anak-anak biasanya di sekolah berubah seketika untuk melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Untuk level SMP, SMA, hingga perguruan tinggi barangkali tidak terlalu mengkhawatirkan. Namun, untuk level SD, bahkan SMP, tidak sedikit orang tua siswa yang mengeluh akibat pembelajaran daring ini. Sekurang-kurangnya keluhan ini yang dialami oleh teman-teman. Ada sekian kendala, baik kendala ekonomi, kendala koneksi internet yang tidak stabil, ditambah dengan metode pembelajaran daring seefektif apa. Praktik pendidikan di era digital memerlukan inovasi dan kreasi yang terus-menerus, sehingga guru maupun anak didik tidak mudah mengalami kejenuhan dan kebosanan. Jangan dimaknai pembelajaran daring sekadar memberikan sekian soal kepada murid untuk menjawabnya. Kalau ini yang terjadi, maka pembelajaran yang membebaskan dan berkarakter akan berhenti di slogan tanpa pernah diketahui spirit di dalamnya. Oleh karena itu, belajar sesungguhnya tidak pernah berhenti. Adapun para siswa bersekolah di tengah pandemi menjadi penderitaan tersendiri bagi mereka. Karena selain dipaksa malah begitu banyak target pembelajaran di rumah, juga harus berhadapan dengan guru baru yang tak paham bagaimana mendidik dan mengajar, baik dari sisi mental maupun kemampuan. Sementara bagi pihak pendidik dan sekolah, situasi ini juga tak serta-merta meringankan beban mereka. Bahkan, situasi ini membuat mereka harus berpikir keras karena dukungan fasilitas yang sangat minim, termasuk kesiapan SDM dalam melakukan adaptasi terhadap sistem pembelajaran full daring. Ala kulli halin, kondisi ini memang betul-betul membongkar rapuhnya sistem hidup, tak terkecuali sistem pendidikan. Jangankan saat terjadi wabah, saat normal saja, sistem pendidikan yang diterapkan memang tampak rapuh dan tak jelas arah. Secara keseluruhan, pendidikan telah kehilangan sisi strategis sebagai salah satu pilar pembangunan peradaban. Jangan sampai pendidikan hanya ditempatkan sekedar sebagai pengukuh penjajahan kapitalis. Itulah kenapa kurikulum yang dibuat melulu berorientasi pada sistem vokasi. Di perguruan tinggi, hal ini tampak dari konsep-konsep seperti triple helix yang dikembangkan oleh Ed Kowitz dan Leigh Desdorf, atau yang sebelumnya dikenal dengan konsep link and match, di mana output pendidikan harus matching dengan kebutuhan pasar perindustrian. Negara bahkan berperan besar dalam mendorong terjadinya kapitalisasi dan sekularisasi di bidang pendidikan ini. Harapan mencetak generasi emas berkepribadian Islam dan peradaban cemerlang kian menjauh dari ingatan. Bahkan visi seperti itu dianggap sebagai khayalan belaka. Hingga wajar jika sistem pendidikan zaman sekarang cenderung hanya mampu mencetak output dengan skill yang itu pun sangat minimal. Namun, minus adab
tak lebih dari robot yang siap dipekerjakan, sementara urusan moral tak penting untuk diperhatikan. Pendek kata, apapun bentuk hambatannya, termasuk pandemi COVID-19, pendidikan harus yang terdepan. Akibat dari ketidakkonsistenan dalam pembelajaran di era pandemi, banyaknya siswa yang meremehkan pembelajaran daring, perubahan pembelajaran menjadi sistem online dirasa sangat tidak efektif. Bahkan, banyak pembelajaran yang terkesan menyepelekan guru atau dosen di tengah mengajar. Lebih-lebih bila rasio dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran online melebihi kapasitas pembelajaran, misalnya 1:40 lebih, sehingga dosen bisa gagal menguasai kelas. Pembelajaran jarak jauh memang dapat dilakukan dengan media online seperti WhatsApp Group, Zoom Meeting, Google Meet, dan lain-lain. Namun, dalam pembentukan karakter siswa atau mahasiswa perlu diperhatikan. Interaksi dalam kelas harus dihidupkan. Akan tetapi, banyak di antara hanya melakukan presensi dan kemudian mengabaikan materi pembelajaran. Bahkan, beberapa di antaranya tidur atau melakukan aktivitas yang lain, sehingga makna pembelajaran jadi lost atau hilang. Materi dari pembelajaran secara daring kurang dipahami oleh para siswa. Beberapa guru di sekolah mengaku jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka langsung, karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa difahami semua siswa. Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan, dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan ketika siswa akan masuk, sehingga kemungkinan akan menumpuk. Banyak tugas yang kurang dimengerti sehingga siswa terbebani sejauh ini. Bentuk penugasan yang diberikan guru berupa soal-soal mata pelajaran, sehingga membuat anak tidak menikmati proses belajar di rumah. Pada akhirnya, orang tua yang mengambil alih mengerjakan soal-soal tersebut dan membuat tugas orang tua bertambah. Di sekolah, anak-anak memang mengerjakan soal-soal mata pelajaran juga. Namun, saat belajar di sekolah, terjadi interaksi dengan teman sehingga proses belajar tidak membosankan. Selain itu, anak pun bisa bertanya kepada guru ketika tidak mengerti suatu pelajaran. Cara agar tetap konsisten belajar secara daring. Tetapkan manajemen waktu, aturlah waktu belajar dengan teratur. Kerjakan dengan fokus tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini lebih mudah dijalani jika pihak sekolah memberikan batasan jadwal akses daring kepada siswa-siswanya. Hal ini akan berbeda jika penyedia layanan pendidikan memberikan fleksibilitas penuh kepada pelajar. Para siswa mestinya mengatur sendiri belajar mereka. Bagi orang-orang yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya akan mengerjakan tugas-tugas sekolah di menit-menit terakhir tengah waktu yang ditetapkan. Oleh sebab itu, membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang perlu siswa tanamkan selama melakukan remote learning atau pembelajaran jarak jauh. Persiapan teknologi yang dibutuhkan siswa perlu mempersiapkan peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh selama COVID-19. Tidak semua sekolah sudah menyediakan layanan belajar daring yang memadai. Oleh karena itu, beberapa platform belajar daring dapat menjadi alternatif. Demikian juga, perkakas gadget seperti komputer, smartphone, dan tablet menjadi penting, dan terutama juga jaringan internet yang baik. Tanpa hal ini, akan sulit bagi siswa untuk mengikuti setiap rangkaian kegiatan belajar jarak jauh. Belajarlah dengan serius. Kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam pembelajaran jarak jauh selama COVID-19 adalah tidak fokus ketika melakukan remote learning. Selama melakukan pembelajaran di internet, banyak sekali distraksi yang mengganggu proses pembelajaran. Godaan untuk menonton video, mengakses media sosial, hingga membaca-baca konten berita secara impulsif seringkali dilakukan tanpa rencana sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagimu untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Hindari segala macam distraksi yang berpotensi mengganggu proses belajar. Jika memungkinkan, tetapkan ruang khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari gangguan anggota keluarga yang lain. Jaga komunikasi dengan guru dan teman sekelas bagi yang belum terbiasa melakukan remote learning. Ia harus menyesuaikan diri
terus untuk visible dan berkomunikasi tanggap dengan pengajar atau rekan kelas lain. Jika dibutuhkan, perlu juga diadakan grup khusus untuk membahas tugas yang dibebankan pengajar. Kendati tidak harus dilakukan dengan tatap muka, komunikasi mesti terjalin dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman. Gunakan momen-momen semacam ini untuk mengasah keterampilan komunikasi daring untuk siswa miliki. Jika memang belum yakin dengan hasil tugas yang dikerjakan, segera hubungin pengajar atau guru pengampu yang bersangkutan. Lakukan sesegera mungkin untuk menunjukkan komitmen bahwa siswa tetap serius untuk belajar. Komunikasi dengan rekan-rekan kelas juga bisa membantu siswa menghilangkan kebosanan ketika belajar jarak jauh. Istirahat dengan cukup jika sudah merasakan kejenuhan dalam belajar. Langkah yang paling tepat untuk dilakukan selanjutnya adalah istirahat. Bukan hanya sekedar tidur, tetapi istirahat dalam artian mengistirahatkan otak dari segala hal yang membuat siswa lelah dan stres. Kesimpulan, dengan model pembelajaran daring saat ini, ada beberapa peserta didik yang menerima pembelajaran daring alasannya karena model pembelajaran daring lebih santai, menyenangkan, fleksibel, efisien, singkat, praktis, cepat, tepat, aman, mudah, hemat waktu, hemat tenaga. Cara itu juga bisa dilakukan jarak jauh tanpa berkumpul di tempat yang sama. Selain itu, manfaat lain dari model pembelajaran dalam jaringan adalah orang tua bisa mengawasi anak-anaknya belajar, membuat siswa atau guru menjadi melek teknologi, mempercepat era 5.0, meningkatkan kemampuan di bidang ilmu teknologi. Siswa juga mendalami berbagai kreatif dalam menyesuaikan tugas mereka, dalam mengkondisikan diri senyaman mungkin untuk belajar tanpa aturan yang formal. Mereka memanfaatkan teknologi yang ada untuk kebermanfaatan. Mungkin merupakan salah satu inovasi yang bagus dan perlu untuk ditingkatkan dalam proses digital, mengingat perlu dikuasainya sistem informasi teknologi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada era 5.0 yang serba canggih ini. Akan tetapi, banyak sekali siswa yang tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring ini, karena banyak sekali kebutuhan yang dikeluarkan seperti alat teknologi, handphone, dan laptop. Juga siswa akan merasa tertekan dengan cara pembelajaran daring. Kebanyakan siswa tidak mengerti materi yang disampaikan oleh guru, ditambah dengan menumpuknya tugas. Semua itu membuat siswa kehilangan semangat belajar. Oleh karena itu, banyak sekali cara yang wajib dicoba untuk para siswa agar pembelajaran daring tidak membosankan dan materi yang dapat bisa dimengerti, seperti manajemen waktu, menyediakan alat teknologi, belajar dengan serius, menjaga komunikasi antara guru dan siswa, dan istirahat dengan cukup. Guru adalah sosok manusia yang patut digugu dan ditiru. Digugu dalam arti ucapan dapat dipercayai. Ditiru berarti segala tingkah lakunya harus dapat menjadi contoh atau tauladan bagi masyarakat. Bukan hanya ditiru, guru juga harus mengayomi para siswa. Guru adalah suri tauladan bagi siswa. Oleh karena itu, guru tidak boleh membebani para siswanya seperti memberi tugas yang banyak dan siswa tidak memahami materi yang disampaikan dari tugasnya. Apalagi pada masa pandemi, siswa akan terbebani jika guru memberikan tugas, sedangkan materi saja siswa belum tentu paham. Oleh karena itu, guru harus memahami para siswanya. Bukan hanya guru saja, siswa harus menghormati guru apabila menerangkan suatu materi pada pembelajaran online, dan mengerjakan tugas dari guru agar tugas yang diberikan tidak terlalu menumpuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabun,